Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bersama saya dengan Helmi. Selamat datang di konten edukasi bersama Helmi. Kali ini gue ingin sharing, ingin berbagi mengenai keorganisasian dan motivasi berorganisasi. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi teman-teman semuanya. Mengenai organisasi, tentu ini banyak sekali manfaatnya. Dan fenomena yang sekarang terjadi adalah para mahasiswa semakin apatis dengan organisasi. Dan mungkin penyebabnya adalah mereka sudah merasa organisasi itu sudah tidak penting. Organisasi itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Atau organisasi itu ya biasa aja, dengan tanpa organisasi pun dia juga bisa maju. Mungkin itu. Nah, dengan hadirnya konten ini, semoga saya bisa menjelaskan mengenai apa sih manfaat organisasi. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu organisasi. Apabila kita analogikan antara organisasi dengan perkumpulan orang yang sedang menunggu kereta di stasiun, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, dan itu bisa lebih kita pahami lagi makna dari organisasi dari dua analogi ini. Dengan orang yang mengantri di kereta itu sama-sama berkumpul. Organisasi juga merupakan perkumpulan. Kemudian orang yang sedang menunggu kereta itu juga punya tujuan, yaitu adalah dia sedang ingin menaik kereta untuk pulang atau ingin berangkat. Organisasi juga harus mempunyai tujuan sama. Lalu apakah orang yang sedang menunggu kereta itu disebut organisasi? Belum tentu, walaupun dia mempunyai komponen dari seluruhan organisasi, 4 komponen organisasi. Karena organisasi itu mempunyai 4 komponen. Yang komponen pertama, sekumpulan orang memang dimiliki oleh orang yang mengantri di kereta. Kemudian memiliki tujuan sama juga mereka miliki. Nah, yang tidak mereka miliki adalah mereka tidak saling bekerja sama, malah saling berebut kan. Mereka saling menyerobot untuk mencapai tujuan mereka untuk cepat-cepat sampailah ke rumah atau ke tujuannya. Kemudian mereka juga tidak terstruktur, tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Nah, itulah yang membedakan, dan organisasi itu harus memiliki 4 komponen tersebut. Dan ini dari 4 komponen ini bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan bahwasanya 4 komponen itu bisa membawa manfaat untuk kita dalam kehidupan ke depan dan terus dalam proses kehidupan, baik itu setelah lulus maupun setelah masa di kehidupan di masyarakat nantinya. Nah, apa kira-kira manfaat masuk organisasi bagi anak-anak mahasiswa? Kalau versi saya adalah yang pertama, tentu ini bisa menjadi suatu kebanggaan bagi teman-teman saat masuk organisasi, bahwasanya teman-teman hadir di dalam kampus. Teman-teman berpartisipasi, teman-teman menyuarakan pendapat, teman-teman menyuarakan aspirasi, membantu masyarakat, melayani mahasiswa, dan teman-teman menjadi panutan bagi adik-adik kelas. Dan itu harus punya rasa kebanggaan terhadap diri sendiri ya. Ini membanggakan diri sendiri, bukan ingin pamer atau bukan kebanggaan biar dilihat orang, bukan. Tapi ini adalah kebanggaan diri sendiri bahwasanya kita hadir berpartisipasi. Kemudian punya banyak teman, punya banyak relasi, dan bahkan nanti ke depan mungkin punya banyak kolega. Dan itu dampak manfaat organisasi. Lalu yang ketiga adalah bisa dikenang oleh para dosen, bisa dikenang oleh mahasiswa lainnya, bisa dikenang oleh teman-teman sekelas ataupun teman-teman kampus lainnya. Karena dengan berorganisasi maka kita hadir, dengan berorganisasi maka kenangan-kenangan, nostalgia-nostalgia nantinya saat teman-teman setelah lulus masuk ke fase dunia kerja atau saat bermasyarakat, teman-teman kembali lagi ke kampus, teman-teman bersaparia lagi dengan para dosen, itu akan dikenang dan akan semakin lebih akrab lagi dan tidak kikuk gitu. Jadi akan aman lah teman-teman dalam bersilaturahmi, karena
teman-teman sudah mempunyai kenangan di mata para dosen ataupun para mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kemudian, kesibukan teman-teman itu bermanfaat loh bagi teman-teman yang lain, bagi masyarakat, bagi para dosen, bagi kampus, dan bahkan bagi negara. Jadi tidak sia-sia karena seperti yang kita tahu sama-sama bahwasanya dalam agama Islam diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, maka kesibukan kita itu berfaedah dan bermanfaat untuk teman-teman lainnya, itu pun juga disukai di dalam agama Islam. Nah, untuk masa depan itu teman-teman akan mempunyai pengalaman yang hebat. Mempunyai pengalaman yang hebat, tentu ini akan berdampak saat teman-teman masuk dunia kerja. Saat teman-teman masuk dunia kerja, dengan teman-teman ada pengalaman, itu semakin akan memudahkan. Karena seringkali kalau misalnya kita melamar CV, ada tulisannya ada tulisannya bahwasanya di CV itu harus yang sudah berpengalaman. Nah, dengan masuk organisasi, itu teman-teman sudah ada pengalaman. Baik itu yang secara hobi kayak desain grafis, atau fotografer, public speaking, ngajar, ataupun leadership, komunikasi, dan lain-lainnya, itu teman-teman akan lebih mudah karena sudah punya pengalaman. Kemudian banyak kenalan, manfaat yang akan kedepannya akan lebih mudah lagi teman-teman menjaring atau berkoneksi. Dengan teman-teman kampus semasa beraktif organisasi, misalnya ingin bikin project, kita sudah sama-sama saling mengenal, lebih percaya. Dan misalnya kita ingin adanya kesulitan nih dalam diri kita nih, kita ingin minta bantuan, dengan kita sudah pernah ikut berorganisasi, kita akan mudah minta tolong ke rekan-rekan organisasi dan rasanya akan saling respect dan akan saling membantu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana saat masuk kuliah atau sudah masuk kerja itu teman-teman sudah terbiasa dengan ritmenya. Walaupun mungkin job desk-nya berbeda-beda, tapi ritme organisasi antara di kampus ataupun di dunia kerja itu sama. Karena di dunia kampus, organisasi itu bagaikan replika korporasi. Bisa juga bagaikan replika negara. Nah, tinggal bagaimana teman-teman saat di masa depan, teman-teman menjalani aktivitas seperti apa. Dan juga bisa replika entrepreneur, karena entrepreneur kan juga mengatur organisasi juga gitu. Nah, hikmahnya yang bisa teman-teman dapatkan dalam berorganisasi di kampus, itu adalah bagaimana teman-teman akan membawa keuntungan di kehidupan yang masa akan datang. Seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, teman-teman akan mendapatkan koneksi yang lebih luas, teman-teman akan dikenang oleh para dosen ataupun para teman-teman kampus, sehingga dalam kebutuhan kedepannya itu akan lebih mudah dalam mengingatkan atau menostalgiakan teman-teman dengan para dosen. Apabila ada kebutuhan, itu akan lebih gampang seperti itu. Kemudian kebahagiaan, rasa syukur kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, maka kita syukuri bahwasanya kita bisa berdampak bagi orang lain, dan semoga apa yang kita lakukan di organisasi kita bisa lebih bermakna. Nah, yang terakhir, tentu harapan kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi dunia setelah kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu tentu kita mengharapkan mendapatkan pahala. Apabila kita ikhlas dalam menjalaninya, karena organisasi adalah organisasi yang bermanfaat untuk kehidupan, bahkan untuk dalam bernegara dan lain-lainnya, tentu harapannya ini bisa mendapatkan pahala jariah bagi kita, dan kita tentu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih memudahkan kita dalam proses masuk ke fase selanjutnya. Nah, kira-kira nih, saking banyaknya organisasi, baik itu di kampus kan ada organisasi UKM, organisasi legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi intra, ekstra, organisasi komunitas-komunitas, dan lain-lainnya. Kira-kira apa yang harus teman-teman pilih dan teman-teman jalani? Ini saran saya. Yang pertama, organisasi yang teman-teman bisa sesuaikan dengan hobi dan kesenangan pribadi. Karena ini akan menunjang teman-teman saat masuk ke dunia kerja. Dengan hobi, bahkan hobi ini saat mungkin sekarang suka rela, karena teman-teman kan nggak dibayar di organisasi. Tapi di masa yang akan datang, dari kesukarelaan, dari kesenangan main hobi ini, akan bisa menghasilkan uang. Misalnya suka public speaking dengan bikin konten, karena semakin mahir, sudah mahir dari organisasi, akan bisa lebih mahir lagi, terus bisa menghasilkan uang. Misalnya ikut organisasi yang ada fotografinya,
akhirnya bisa menghasilkan uang. Nah, itu carilah organisasi yang memang sesuai dengan hobi dan kesenangan pribadi. Kemudian, organisasi yang bisa meningkatkan skill. Nah, ini ada kaitannya nih. Tadinya hobi, akhirnya bisa menjadi meningkatkan skill, bahkan keterampilan dan tentu kompetensi yang kita miliki semakin bagus lagi. Jangan sampai kita masuk organisasi cuma hahaha aja, tapi kita organisasi itu harus bisa meningkatkan skill dan kecerdasan kita ataupun kompetensi kita sehingga nanti setelah lulus itu bisa lebih berdampak bagi kita sendiri. Kemudian organisasi bisa membawa kebermanfaatan yang besar. Nah, dengan kebermanfaatan yang besar ini tentu itu semakin kita syukuri dan kita senangi karena nantinya di akhir bahwasanya apabila organisasi ini berdampak besar, bermakna luas, maka tentu kita harapannya dengan organisasi yang kita ikuti bisa menjadi pengantar kita menuju surganya Allah. Nah, maka carilah komponen-komponen organisasi yang bisa terliputi dari tadi yang saya sebutkan sehingga teman-teman berorganisasi lebih powerful, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi teman-teman mempunyai tujuan yang jelas dan tentu tujuan yang paling bagus adalah bisa bermakna bagi orang lain dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin ini dari saya. Sampai nanti di edukasi bersama Helmi lainnya. Tetap semangat.